Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Aluis adalah salah seorang dosen di program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pasir Pengarayan pada bidang keahlian Administrasi Pendidikan. Universitas Pasir Pengarayan terletak di sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Nama kabupatennya adalah Kabupaten Rokan Hulu. Dan Universitas Pasir Pengarayan merupakan satu kampus besar di Kabupaten Rokan Hulu ini. Saya bergabung di Universitas Pasir Pengarayan ini sejak dari tahun 2021 dan diamanahkan beberapa mata kuliah kependidikan kepada saya, diantaranya adalah pengantar pendidikan, kemudian profesi pendidikan, dan perkembangan peserta didik. Pada video kali ini, saya nanti akan menjelaskan mata kuliah pengantar pendidikan. Metode yang akan saya pakai dalam mengantarkan mata kuliah pengantar pendidikan ini adalah metode DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2025 ini tentang pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah pengantar pendidikan ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh setiap calon sarjana pendidikan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini tidak terlepas dari mahasiswa program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yang ada di Universitas Pasir Pengarayan. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS yang terletak pada semester 1 di setiap angkatannya. Nah, mata kuliah ini memiliki beberapa pokok pembahasan. Pertama adalah tentang konsep dasar pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur pendidikan. Selanjutnya adalah tentang landasan-landasan pendidikan. Kemudian asas-asas pendidikan, aliran-aliran pendidikan, alat-alat pendidikan, permasalahan-permasalahan pendidikan, dan sistem pendidikan nasional. Itulah yang akan kita bahas selama mahasiswa belajar tentang mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, selanjutnya mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dasar pendidikan itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang hakikat manusia dan bagaimana pengembangannya. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan apa saja unsur-unsur pendidikan tersebut. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan setelah mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan ini dapat menjelaskan tentang apa saja landasan-landasan pendidikan itu. Kemudian, juga diharapkan dapat menjelaskan dan memahami azas-azas pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan dan memahami apa saja tentang aliran-aliran pendidikan. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan apa saja alat-alat pendidikan tersebut. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu yang akan dipelajari oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar pendidikan. Selanjutnya, pada sesi berikutnya saya akan mengajarkan tentang azas-azas pendidikan dan selamat
menyaksikan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang azas-azas pendidikan. Cuma sebelum itu saya ingin absensi tentang kehadiran dulu. Pertama, Aditya Mohan, Hadir Pak. Aidil, Hadir Pak. Akrimatul, Ali Salman, Hadir Pak. Azikri Ulia, Dwi Budi, Hadir Pak. Hafid Nur, Hadir Pak. kemudian Iqbal, Hadir Pak. Rifki, Hadir Pak. kemudian Reza, Hadir Pak. kemudian Rozi, Hadir Pak. kemudian Suci, Hadir Pak. kemudian Taufik, Hadir Pak. kemudian Zahratul Jannah, Hadir Pak. kemudian Dian Putriani, Hadir Pak. Yolanda, Hadir Pak. kemudian Muhammad Zaki Alfaras, tidak ada ya. Oke, baik. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang azas pendidikan. Nah, sebelumnya saya ingin oke. Baik. Nih, pembahasan kita hari ini tentang azas-azas pendidikan. Saya akan memberikan informasi mengenai azas-azas pendidikan. Cuman sebelum itu saya ingin cross check atau ingin coba kembali memanggil memori yang kemarin. Apa masih ada yang ingat nggak tentang pembahasan sebelum ini apa? Unsur-unsur pendidikan. Masih ada yang ingat apa saja unsur-unsur pendidikan itu? Sisi Pak. Ya, silakan Zahra. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur pendidikan, di mana unsur-unsur pendidikan itu merupakan komponen penting yang harus ada dalam suatu pembelajaran. Unsur-unsur yang pertama yaitu pendidik atau guru. Ini merupakan orang yang memberi pengaruh dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada peserta didik, yakni orang yang menerima pendidikan untuk mengembangkan keterampilan, sikap ataupun pengetahuan. Yang ketiga tujuan pendidikan ini berkaitan tentang sasaran akhir yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Boleh diberikan tepuk tangan dulu. Baik. Pertama ada pendidik. Pendidiknya apa? Orang yang bertugas mentransferkan ilmu. Orang dewasa ya, orang dewasa yang bertugas mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Yang kedua tadi apa? Peserta didik. Nah, peserta didik itu apa? Orang yang membutuhkan ilmu. Tadi kan yang ketiga, ada yang ketiga dari Zara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Ada lagi nak? Kan tidak hanya 3 tuh unsur pendidikan. Ada lagi? Boleh. Budi. Baik, adapun unsur-unsur berikutnya, yang pertama adalah lingkungan pendidikan Pak, seperti sekolah, di rumah atau bisa juga kursus. Ya. Terus unsur-unsur selanjutnya adalah materi pendidikan Pak. Materi pendidikan itu sendiri ya. Oke, terus Selanjutnya adalah metode dan alat. metode dan alat-alat pendidikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara. Jadi itu nah ke semua unsur itu
akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang azas pendidikan. Ada yang tahu apa itu azas pendidikan? Ada yang tahu nggak apa itu azas pendidikan itu? Nah, sebelum kita membahas tentang azas pendidikan, saya ingin menyampaikan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, setelah Anda mempelajari tentang azas pendidikan ini, saya berharap kepada kita semua bahwa mahasiswa itu diharapkan bisa menjelaskan pengertian azas pendidikan. Nah, ini standar nih yang akan kita dapatkan dari proses belajar hari ini. Anda minimal mengerti atau mampu menjelaskan pengertian azas itu. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai macam azas dalam pendidikan, karena kita pahami, karena banyaknya para tokoh, para pemikir di bidang pendidikan, sehingga azas pendidikan itu sendiri banyak modelnya. Ya, banyak modelnya. Jadi tidak hanya satu model. Pakar ini menyebutkan ini azas pendidikan. Pakar ini menyebutkan ini lagi azas pendidikan itu. Jadi saking banyaknya, maka perlu Anda mengidentifikasi berbagai macam azas dalam pendidikan itu, karena banyak dan kesemuanya itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus. Yang ketiga, tujuannya mampu menganalisis penerapan azas dalam praktek pendidikan. Ya, kita harus mampu tuh menerapkan mana azas yang cocok di daerah ini, mana yang cocok. Maka nanti ada kita bahas salah satunya adalah azas kultur. Ya, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bahasa orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu istilah itu akan muncul nanti. Begitu juga dalam proses pendidikan. Di mana kita melakukan pendidikan, di mana kita melaksanakan pendidikan, kita mesti tahu juga adat istiadat, pola pikir, gaya hidup, kultur masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkritisi relevansi. Ya, relevansi itu apa? Kesesuaian, ya, kecocokan azas pendidikan dalam konteks perubahan sosial. Inilah ada 4 hal inilah yang menjadi tujuan kita hari ini dalam mempelajari tentang azas pendidikan itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, apa kira-kira azas pendidikan itu? Ada yang sudah membaca atau tidak sebelum ini? Nah, kalau tidak, oke, langsung aja. Azas pendidikan itu adalah landasan berpikir. Landasan berpikir atau dasar untuk kita melakukan sesuatu. Makanya ada dasar pijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan. Nah, itu dia yang disebut sebagai azas. Nah, apa saja sumber-sumber azas itu? Pertama ada filsafat. Ya. Kemudian nilai-nilai budaya. Yang ketiga ada norma sosial. Kemudian adalah pandangan hidup bangsa. Inilah yang menjadi landasan dari proses pendidikan. Apa tadi asas landasan berpikir. Nah, sumber azas itu, sumber orang berpikir itu nih, filsafat, nilai budaya, norma sosial, dan pandangan hidup bangsa. Tinggal dilihat tuh kira-kira apa tuh yang menjadi pandangan hidup bangsa kita sekarang atau ke depan. Kemudian norma sosial. Norma sosial itu seperti apa? Berbeda norma-norma yang ada di timur, kemudian norma-norma yang ada di barat. Kita sekarang sedang berada di barat. Nah, seperti apa? Dan di barat ini juga mesti harus kita pahami norma-norma. Katakanlah nanti Ali Salman dia bertugas di suatu daerah yang dia belum paham soal norma yang berlaku di sana, kita harus belajar. Jangan mentang-mentang kita guru yang ditugaskan oleh negara ke suatu tempat, orang yang menerima kita. Tidak. Kita justru juga harus belajar tentang
norma, kultur, budaya, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tersebut, supaya kita tidak salah langkah. Ya, tidak salah langkah. Kenapa? Kita adalah guru, orang yang diguguk dan ditiru. Diguguk dan ditiru oleh masyarakat sekitar kita itu. Apalagi kita nanti ditugaskan negara ke suatu tempat, mana tahu nanti, ini saya doakan nih, setelah tamat langsung diangkat menjadi P3K atau pegawai negeri. Amin. Ya kan? Tahu-tahu ditugaskan, karena kan syarat untuk menjadi pegawai negeri itu kan ada ininya, komitmennya. Siap ditugaskan di mana saja di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita siap ditugaskan di mana aja itu? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, artinya kalau kita sudah berjanji seperti itu, ya kemana saja bisa kita ditugaskan. Ya kan? Kalau tidak, ya jangan daftar CPNS. Kalau sudah daftar CPNS berarti kita siap. Karena diri, jiwa, raga kita ini sudah kita wakafkan untuk mengabdi ke bangsa dan tanah air. Nah, ini dia, ya, sumber-sumber. Jadi inilah sumber yang menjadi landasan berpikir dari azas. Azas itu banyak modelnya, ya, banyak dia versinya. Anda baca buku ahli ini, Pak, kok beda, Pak? Padahal di sini ada azas yang disebut begini. Nah, untuk menyamakan persepsi, maka saya ambil azas yang ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam azas. Dimulai dari azas tuturi handayani. Apa azas pertama? Pernah dengan istilah tuturi handayani? Sejak kapan? Sejak SD. Ada nggak di baju SD tertulis tuturi handayani? Ada ya, masih ada sampai sekarang ya. Kemudian yang kedua azas kemanusiaan. Yang ketiga azas demokrasi. Yang keempat azas individu. Yang kelima adalah azas sosial. Yang keenam azas kultural. Yang ketujuh adalah azas religius. Apa saja azas tuturi itu? Maknanya apa? Azas tuturi itu di belakang kita memberi dorongan. Ini ada apa nih? Apa namanya? Bahwa yang paling pertama prakarsai azas tuturi handayani ini adalah seorang tokoh pendidikan bangsa. Siapa dia? Ki Hajar Dewantara. Tahu siapa Ki Hajar Dewantara itu? Siapa Ki Hajar Dewantara? Ayo, ada tahu nggak? Bapak pendidikan, nah, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Nah, terkenallah slogan-slogan yang disampaikan oleh beliau itu. Pertama adalah Ingarsan Suntulada. Apa artinya? Maka guru itu kalau dia di depan, berada di posisi depan, dia memberi contoh, memberi teladan. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang azas kemanusiaan. Nah, ini mengakui setiap peserta didik adalah sebagai manusia yang utuh. Ciri-cirinya, pertama, kita menekankan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia itu? Mungkin butuh dihargai, butuh dihormati, dilindungi. Kalau dia murid, ya kita lindungi, kita jaga, bukan dianiaya, ya, kita ayomi, bukan digeloni, tuh diayomi dan segala macam, ya. Yang kedua adalah menumbuhkan empati, etika dan moral.
Itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Baik, yang ke berapa lagi? Tiga. Demokratis. Apa itu? Pendidikan menghormati hak-hak peserta didik untuk berpendapat, memilih, memilih, dan berpartisipasi aktif dalam lingkup pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana implementasinya? Menerapkan diskusi kelas. Jadi di kelas kita adanya proses diskusi. Ada nggak diskusi dalam kelas kita ini? Ada. Nah, kemudian OSIS. Apa nih OSIS? Organisasi siswa intra sekolah intra di dalam. Ya, kita belajar berdemokrasi. Modelnya macam-macam. Ada yang suksesi, ada yang pemira, ya kan? Ada yang suksesi, ada yang pemira di lingkup sekolah itu. Ada yang model sudah coblos-coblosan untuk OSIS, ada yang model suksesi hasil musyawarah. Itu proses demokrasi. Dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Kalau ada hal yang akan diputuskan dari sebuah sekolah itu, maka ada perwakilan siswa. Siswanya ini bukan maksudnya siswa satu sekolah itu dikumpulkan, enggak. Makanya ada OSIS. Nah, selanjutnya adalah azas sosial. Ini adalah pendidikan harus memperhatikan aspek kehidupan sosial peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat secara harmonis di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Mendorong siswa itu kalau mengimplementasikannya dalam pendidikan, mendorong membuat kelompok kerja para siswa di sekolah itu. Buatkan dia kegiatan kolaboratif. Nah, kalau dalam pendidikan olahraga saya rasa banyak sekali permainan yang bisa dilakukan secara berkelompok kan. Kemudian nilai yang toleransi. Toleransi tadi apa tuh? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah azas sosial. Ini adalah pendidikan harus memperhatikan aspek kehidupan sosial peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat secara harmonis di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Mendorong siswa itu kalau mengimplementasikannya dalam pendidikan, mendorong membuat kelompok kerja para siswa di sekolah itu. Buatkan dia kegiatan kolaboratif. Nah, kalau dalam pendidikan olahraga saya rasa banyak sekali permainan yang bisa dilakukan secara berkelompok kan. Kemudian nilai yang toleransi. Toleransi tadi apa tuh? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, adalah azas kultur. Pendidikan harus sejalan dengan budaya lokal dan berperan dalam melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa. Begitu pedulinya pendidikan ini kepada kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Tidak boleh kearifan lokal yang ada di sekitar kita itu lenyap di telan bumi, di telan masa, dihantam badai globalisasi, dihantam oleh modernisasi, kemajuan dan segala macam. Tidak boleh. Budaya harus tetap dilestarikan, dipertahankan, dan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Oke, terakhir, ya. Masalah pendidikan asas kultural. Ya boleh. Ada yang bertanyakan sekarang? Seperti yang kita ketahui Pak, sekarang kita sudah masuk ke zaman modernisasi. Iya. Bagaimana pendidikan kita dapat melestarikan nilai-nilai budaya lokal tanpa terjebak dalam kelakuan tradisi di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang kuat. Oke. Jadi bagaimana caranya pendidikan ini tetap dilestarikan, Pak? Dilestarikan. Budaya ini tetap dilestarikan. Ya, nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal itu tetap dilestarikan. Nah, makanya, oke, terima kasih. Tuh, ada yang mau jawab enggak, Tuan? Bagaimana cara melestarikan budaya lokal kita ini? Ada? Cocok itu pertanyaannya, Beb? Iya, Pak. Bagaimana cara? Pendidikan. Cara pendidikan melestarikan budaya yang ada di lingkungan masyarakat kita.
Ya? Ada? Tidak ada? Baik. Tidak masalah. Nah, ini bentuk dari implementasinya. Memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum. Itulah yang dilakukan oleh setiap. Jadi, kalaupun ada perubahan kurikulum di sekitar kita, di bangsa kita ini, tetapi kearifan lokal tetap disematkan. Contoh, termasuk kita di perguruan tinggi ini. Anda belajar nggak tentang budaya Melayu Riau? Belajar ya, BMR namanya kan, budaya Melayu Riau. Tentang kita mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat Riau yang dulu. Ini kan salah satu upaya melestarikan, minimal kita kenalkan, ya, proses pendidikan mengenalkan. Dan yang kedua, ya, kalau bisa dilakukan. Jadi kenalkan, dilakukan. Terakhir adalah mengenai asas religi. Nah, pendidikan harus mencerminkan nilai keagamaan yang dianut peserta didik. Kalau di sini kita semuanya apa namanya? Islam. Nah, ini kultural Islam semua. Maka pendidikan juga harus memberikan dukungan terhadap keagamaan atau agama yang dianut oleh peserta didik. Contoh, kalau ada yang non-muslim, biasanya mereka diberikan kesempatan untuk belajar agama itu ke gerejanya. Yang muslim difasilitasi guru agama. Kenapa? Karena sedikit. Kalau mereka banyak, didatangkan pendeta untuk belajar di kampus itu. Ya, itu dia. Implementasinya, pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum nasional. Ya. Nih, jadi setiap agama ada 6. Berapa ada agama kita sekarang? 6. Termasuk Konghucu ya. Iya. Itu ada di dalam penilaian pendidikan kita. Pendidikan kita menjadi bagian dari kurikulum itu. Memasukkan agama ke dalam kurikulum. Contoh, belajar agama ini, belajar agama ini, belajar agama ini. Dan masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap daerah. Nah, contoh, setiap pagi siswa diajak membaca doa bersama, kalau bisa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar tidak diskriminasi atau diskriminatif. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam proses pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk Anda semuanya, bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat, dan semoga kita semua menjadi guru yang berdampak. Amin dan amin. Terima kasih. Saya akhiri kelas kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.